3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom ini, dan tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita salawat serta salam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Masyaf nantinya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengantar Sistem Basis Data. Di sini kami terdiri dari saya, Aldi Wicaksono, sebagai moderator, dan ada Muhammad Andika Rizky, ada Muhammad Aprilsyah, ada Syahrani Arahma, ada Inneke Nugroho Sibuan, dan Esa Surya Anggraini. Kami di sini akan membahas tentang yang pertama ada sejarah basis data, pengertian basis data, komponen basis data, istilah dasar basis data, hierarki basis data, dan manfaat basis data. Dan langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Aprilsyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Aldi Wicaksono. Sejarah basis data. Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data terbentuk setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan berkas. Nah, untuk sistem pemrosesan berbasis adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Mungkin itu saja sejarah basis data. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Aprilsyah. Dan materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian basis data. Basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis. Basis dapat diartikan sebagai markas atau tempat berkumpul. Sedangkan data merupakan sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya, yang diwakili oleh fakta dunia nyata. Definisi dari basis data yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan dengan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan mudah dan cepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem basis data merupakan perpaduan dari basis data atau database dan sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem. Dan materi ketiga akan dibacakan oleh Syahrani Arahma. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada materi tentang komponen basis data. Komponen basis data ini terdiri dari yang pertama hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, e-terminal, dan lain-lain. Yang kedua ada software sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada software pengelola basis data seperti SQL, Oracle, dan lain-lain. Yang keempat ada software program aplikasi seperti Visual Basic, VisualFox Pro, dan lain-lain. Yang kelima ada basis data. Ini mencakup semua data yang diperlukan, dipelihara, dan dikelola oleh sistem basis data. Yang terakhir ada pengguna basis data atau user. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syahrani Arahma. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Inneke. Waktu dan tempat bersilakan. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi yang datanya disimpan dalam basis data dan data tersebut merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contohnya data keuangan, data mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian ada entitas, suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya dan dapat terwujud dalam basis data. Contohnya nasabah, mahasiswa, dan lain-lain. Terus yang kemudian atribut atau elemen data. Ciri-ciri dari suatu entitas, contohnya entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NIM, nama, dan lain-lain. Kemudian ada nilai data atau data value. Isi data yang termuat dalam setiap elemen data. Contohnya atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data seperti Rani, Rini, dan lain-lain. Kemudian
kunci elemen data atau key data element sebagai tanda pengenal untuk mengidentifikasikan entitas dari kumpulan entitas. Contohnya entitas mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama, alamat, dan lain-lain dengan menggunakan kunci elemen data NIM. Kemudian yang terakhir ada record data atau kumpulan isi dari elemen data yang saling berkaitan. Contohnya kumpulan atribut NIM, nama, alamat dari entitas mahasiswa adalah 0702211031. Kemudian namanya Rana, alamatnya Medan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ineke. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Esa. Waktu dan tempat bersilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada hierarki basis data. Berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data itu sendiri, ada tingkatan data yang dapat disusun dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Untuk yang paling sederhana itu ada bit sampai yang terbesar itu ada sistem basis data yang terdiri dari basis data. Sistem basis data sendiri merupakan suatu komponen proses yang terdiri atas kumpulan tabel yang saling berhubungan. Kemudian ada basis data, yaitu sekumpulan dari beberapa record yang saling memiliki hubungan. Di bawah basis data ada file, yaitu suatu kumpulan rekaman data yang berhubungan dengan suatu objek. Di bawah file ada record, di mana record itu sendiri merupakan kumpulan field yang lengkap dan kompleks. Biasanya, satu record dihitung dalam satu baris yang ada pada tabel basis data. Di bawah field ada byte yang terdiri dari 8 satuan bit. Bit sendiri merupakan tingkatan data yang paling sederhana yang merupakan angka binar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Esa. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Waktu dan tempat bersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pemaparan selanjutnya adalah manfaat basis data. Yang pertama ialah lebih cepat dan mudah atau speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanannya. Yang ketiga, ada akurat dalam pencarian data. Yang keempat, ketersediaan penyimpanan. Yang kelima, ada kelengkapan. Dan keenam, keamanan serta kebersamaan pemakaian shareability. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Sepertinya sampai sini saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kehilapan, mohon dimaafkan karena itu dilakukan secara tidak sengaja. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.